Media asing puji cara naturalisasi khas Timnas Indonesia. Ramadan Sananta dibidik klub Asia. Sintayong dievaluasi usai pulang dari Korea Selatan. Tekad Ramadan Sananta pikat hati Sintayong demi balik ke Timnas Indonesia. Kolaborasi Taufik Hidayat dan Sintayong. ESPN Asia baru-baru ini menyoroti langkah yang ditempuh oleh PSSI dalam membangun kekuatan tim nasional Indonesia. Salah satu strategi yang menonjol adalah upaya PSSI dalam memburu pemain keturunan yang dinaturalisasi, yang dilakukan dengan pendekatan yang sedikit berbeda dari negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi perhatian dunia internasional, termasuk media besar seperti ESPN. Salah satu hal yang menjadi perbedaan utama adalah usia pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Dalam setahun terakhir seluruh pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa PSSI menginginkan para pemain tersebut untuk terlibat sejak usia muda dan memiliki komitmen jangka panjang terhadap tim nasional. Pendekatan ini dinilai lebih proaktif dan ambisius dibandingkan dengan beberapa negara lain. Sebagai perbandingan, negara-negara lain cenderung menunggu hingga pemain keturunan tersebut sudah tidak lagi dipanggil oleh negara asal mereka sebelum menawarkan naturalisasi. Banyak pemain keturunan yang baru memutuskan untuk membela negara baru setelah harapan mereka memperkuat timnas besar seperti Belanda atau Jerman memudar. Namun PSSI memilih untuk tidak menunggu dan segera mengamankan komitmen para pemain tersebut lebih awal. Menurut analisis ESPN, PSSI tidak ingin menjadi pilihan cadangan bagi para pemain yang sedang menunggu panggilan dari negara lain. Hal ini menggambarkan ambisi Indonesia untuk membangun skuad nasional yang kuat dan tidak hanya mengandalkan pemain keturunan sebagai opsi terakhir. PSSI ingin para pemain tersebut berkomitmen penuh sejak usia muda dan berjuang bersama tim Garuda. Langkah cepat yang diambil oleh PSSI ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pemain keturunan yang dinaturalisasi memiliki ikatan kuat dengan tim nasional Indonesia. ESPN menambahkan bahwa PSSI harus memberikan gambaran yang atraktif kepada pemain-pemain ini mengapa mereka harus segera berkomitmen kepada Indonesia. Tidak hanya sekadar menawarkan kewarganegaraan, tetapi juga memberikan visi yang jelas tentang masa depan timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ramadan Sananta mengungkapkan bahwa dirinya sudah dihubungi oleh salah satu klub dari Jepang. Meski begitu Sananta masih belum bisa mengungkapkan identitas klub yang tertarik untuk merekrutnya. Baginya tawaran tersebut merupakan sebuah peluang besar, namun ia memilih untuk tetap fokus pada timnya saat ini Persis Solo. Sananta mengaku bahwa bukan hanya satu klub luar negeri yang telah mengontaknya. Beberapa klub dari luar Indonesia sudah menghubungi dirinya dalam waktu yang cukup lama. Namun hingga kini pemain berusia 21 tahun itu belum dapat memastikan apakah akan menerima tawaran untuk pindah klub atau tetap melanjutkan karir di Indonesia. Menurutnya keputusan ini masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, Ramadan Sananta masih bermain untuk Persis Solo di Liga 1. Kontraknya bersama Persis akan berakhir pada Mei 2025, sehingga masa depannya bersama klub masih belum jelas. Sananta sendiri belum memutuskan apakah akan melanjutkan karirnya di Persis atau mencoba tantangan baru di luar negeri. Meski terikat kontrak, mantan pemain PSM Makassar itu tidak menutup kemungkinan untuk mencoba pengalaman baru di luar negeri. Baginya keluar dari Indonesia dan bermain di kompetisi yang lebih kompetitif adalah salah satu cara untuk mengembangkan karirnya. Sananta tertarik untuk mendapatkan pengalaman berharga dengan menghadapi tantangan di liga luar negeri. Keinginan ini semakin kuat terutama setelah mendapat perhatian dari klub-klub Asia. Namun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang datang dari klub-klub Eropa. Sananta mengakui bahwa mayoritas tawaran yang ia terima datang dari negara-negara di Asia Timur. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa tawaran tersebut bisa saja datang dari klub di Jepang atau negara lain di kawasan Asia Timur. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan segera menjalani evaluasi setelah kembali dari Korea Selatan. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Ia menyatakan bahwa penilaian terhadap kinerja pelatih asal Korea Selatan itu akan dilakukan begitu Shin Tae-yong selesai beristirahat dan kembali ke Indonesia. Evaluasi ini dinilai penting mengingat berbagai hasil dan perkembangan timnas dalam beberapa waktu terakhir. Shin Tae-yong sementara ini sedang berada di Korea Selatan untuk pulang kampung. Yunus Nusi menyebut bahwa Shin sedang mengambil waktu istirahat setelah rangkaian pertandingan dan turnamen yang cukup padat. Meskipun begitu, waktu kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia masih belum bisa dipastikan. Yunus sendiri mengaku tidak mengetahui dengan tepat kapan pelatih berusia 53 tahun tersebut akan kembali dari Korea. Hal ini membuat jadwal evaluasi juga masih bersifat tentatif, menunggu kepastian kembalinya Shin Tae-yong. Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong telah menghadapi berbagai tantangan termasuk dalam persiapan timnas Indonesia di level senior maupun usia muda. Meskipun ada beberapa pencapaian positif, evaluasi tetap diperlukan untuk menilai kinerja keseluruhan dan strategi yang diterapkan. PSSI tampaknya ingin memastikan bahwa timnas Indonesia terus berkembang di bawah arahannya, dan evaluasi ini bisa menjadi momen penting untuk melihat arah selanjutnya. Evaluasi terhadap pelatih asal Korea Selatan ini juga bukan kali pertama dilakukan. PSSI secara rutin mengevaluasi kinerja staf pelatih demi memastikan perkembangan timnas berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi nanti akan menentukan apakah ada perbaikan atau perubahan yang perlu dilakukan, baik dari segi teknis maupun manajemen tim. Ramadan Sananta memiliki tekad kuat untuk kembali memperkuat tim nasional Indonesia. Setelah beberapa waktu berlalu sejak panggilan terakhirnya, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ambisinya ini didorong oleh keinginan untuk memberikan kontribusi besar bagi tim Garuda. Demi mewujudkan harapan besar tersebut, Sananta kini berfokus untuk tampil impresif bersama klubnya Persis Solo. Pemain yang kini berusia 21 tahun ini menyadari bahwa performanya di liga domestik akan sangat menentukan. Oleh karena itu, dia tidak main-main dalam persiapannya menghadapi setiap pertandingan yang ada. Setiap momen di lapangan dianggap sebagai kesempatan untuk membuktikan diri. Sananta sangat percaya bahwa konsistensi adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Dia paham bahwa penampilan apik dan stabil di level klub akan menjadi tiket untuk kembali menarik perhatian pelatih timnas Shin Tae-yong. Bagi Sananta, tampil baik bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga bagaimana ia bisa berkontribusi secara keseluruhan bagi tim. Kematangan taktik dan pengambilan keputusan di lapangan juga menjadi fokus utamanya. Tidak hanya sekadar ingin kembali dipanggil ke timnas, Sananta ingin menjadi pemain yang diandalkan. Ia sadar bahwa kompetisi di dalam skuad tim nasional semakin ketat, dengan banyaknya pemain berbakat yang juga berusaha menarik perhatian pelatih. Namun hal ini tidak membuatnya gentar. Justru persaingan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Sananta untuk terus berlatih keras. Selain faktor teknis, Sananta juga menaruh perhatian besar pada kebugaran fisiknya. Dia menjalani pola latihan dan diet yang ketat demi menjaga kondisi tubuh agar selalu siap tampil di level tertinggi. Fokusnya bukan hanya pada kebugaran fisik, tapi juga menjaga mentalitas yang kuat dalam menghadapi tantangan. Baginya menjadi pesepak bola profesional tidak hanya soal bermain di lapangan, tetapi juga menjaga diri di luar lapangan. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with thought. Taufik Hidayat kini memasuki babak baru dalam karirnya. Ia secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga untuk periode 2024 hingga 2029. Penunjukannya ini menandai langkah besar bagi Taufik yang kini terjun ke ranah pemerintahan. Dalam sambutannya setelah pelantikan, Taufik sedikit menyinggung tentang rencana pengembangan olahraga di Indonesia termasuk sepak bola. Meski dikenal sebagai ikon bulu tangkis, Taufik menyadari pentingnya sepak bola sebagai olahraga yang digemari banyak orang di tanah air. Bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, ia siap menjajaki berbagai langkah untuk memajukan berbagai cabang olahraga. Meski demikian, Taufik mengakui bahwa ia belum memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola. Oleh karena itu, dia bersikap hati-hati dalam berbicara mengenai rencana besar cabang olahraga ini, terutama terkait partisipasi Indonesia di Olimpiade 2028. Taufik juga menyatakan kesiapannya untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait pengembangan sepak bola di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa langkah strategis akan diambil setelah berkonsultasi dengan deputi bidang prestasi dan pakar lainnya yang lebih mengerti dunia sepak bola. Baginya pendekatan kolaboratif adalah kunci untuk meraih hasil maksimal dalam membangun prestasi olahraga nasional. Lebih lanjut, Taufik juga mengisyaratkan bahwa sepak bola mungkin akan menjadi salah satu cabang olahraga yang diprioritaskan jika target Indonesia untuk Olimpiade 2028 menjadi kenyataan. Meskipun saat ini fokus utamanya masih pada pengembangan cabang-cabang lain, sepak bola tetap menjadi bagian dari agenda besar mereka. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.